saya punya amanah itu dari 2010 sampai 2020 itu nggak lunas, jadi 10 tahun. 10 tahun ya, 10 lama tahun. juga ya. Kenapa nggak lunas? Karena nggak mau dicicil. Saya pulang ke Lampung, kebetulan utangnya di Lampung, ada di Lampung. Oke. Saya pulang ke Lampung bawa uang, selama 10 tahun itu nggak pernah ditagih. 10 tahun nggak pernah ditagih? Nggak pernah ditagih. Oke. Pas saya bawa uang, orangnya datang. Sebelum saya ngomong, dia ngomong duluan. Semua itu sudah saya ikhlaskan. Satu saat Ustadz Nasrullah itu, rezeki kita itu 5 miliar katanya. Saya ngeprint ATM ya itu tadi. Dengan izin Allah Januari uang 3 miliar 70 juta. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Seperti biasa narasumber saya di segmen Pejuang Keajaiban ini luar biasa. Termasuk kali ini kita sambut saja Coach Mario. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Iya, Oke, terima iya. kasih sudah hadir nih di sesi kita seputar magnet rezeki, seputar pejuang keajaiban supaya kita bisa menginspirasi dan memotivasi para pengamal magnet rezeki atau calon pengamal magnet rezeki. Amin. Coach, kesehariannya apa saat ini? Sekarang saya full trainer. Full trainer ya? Full trainer. Di magnet rezeki khusus? Iya, atau ada training lain? Saya ada punya sendiri, ada magnet rezeki. Oke, berarti di dunia training lah ya. Dan dunia coaching training. mungkin ya? Iya, betul, Panggilannya udah coach nih? Iya, coach. Iya. Coachingnya sekitar apa? Bisnis kah? Personal coaching atau apa biasanya? Fokus ke lunas amanah. Wah, justru itu? Iya, saya fokus ke lunas amanah. Ya. Memang jadi, ada cerita apa nih? Alhamdulillah banyak sekali yang hutangnya miliaran itu bisa lunas gitu. Saya terinspirasi magnet rezeki kan bisa lunas amanah gitu. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali yang termasuk panas juga ya? Iya, salah panas satunya 20 gitu. miliar kan. Tapi di masyarakat itu sangat banyak sekali. Kenapa kita nggak fokus gitu? Ternyata setelah saya fokus luar biasa gitu. Memang ketika saya berpikir ketika kita sudah nggak bisa lunas, itu ke saya. Saya cari yang nggak bisa lunas. Kenapa? Karena keajaiban itu akan tercapai kalau dia sudah nggak mampu. Itu baru kalau ajaib. Sudah nggak mampu mentok gitu, itu baru ajaib. Iya, tapi kalau dia masih mampu nyicil itu biasanya nggak. Kalau udah mentok ke Coach Mario gitu ya. Iya, betul. Nah gini Coach nih, saya bongkar dikit ya. Iya. Ketika orang ingin konsultasi, ingin training, ingin dikasih masukan atau diskusi dengan Coach Mario gitu ya, mengenai lunas amanah, nih ke viewer yang belum kenal amanah rezeki, amanah itu hutang ya, istilah saya TMR itu kan amanah ya, positif gitu ya kata-katanya. Nah, kalau Coach Mario belum pernah mengalami hal seperti itu gitu, itu biasanya, Style ya? Iya. Artinya gini. Gimana bisa bantu saya? Emang Coach pernah di posisi itu? Memang pernah sesakit itu? Seterdesak itu gitu? Boleh diceritakan gak dulu seperti apa sih backgroundnya gitu? Ya, jadi sebenarnya saya hidup di keluarga yang berkecukupan. Berkecukupan sampai saya harus mandiri. Karena memang sudah lulus kuliah kan harus mandiri. Gak mungkin kita sudah wisuda tapi masih ke orang tua kan gak mungkin. Nah, jadi perjalanan hidup ya. Luar biasa sampai saya punya amanah itu dari 2010 sampai 2020 itu nggak lunas, jadi 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun. Juga ya. Kenapa nggak lunas? Karena nggak mau dicicil. Nggak mau dicicil. Jadi saya dari sini mau nggak? Oh nggak, pokoknya harus ngumpul gitu kan. Harus ngumpul. Sedangkan saya pekerja ya hari ini gajian, seminggu juga. Kalau bertahan udah termasuk hebat. Gitu. Oh gitu. Emang kerja di mana ngomong-ngomong? Saya macam-macam. Saya pernah kerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan. Oh pernah di sana. Di Kalimantan, terus pernah juga di leasing. Di leasing akhirnya saya hijrah, tidak ingin berurusan dengan riba. Dan terakhir saya kerja di salah satu perusahaan. Di Astra. Oke. Aman dong ya dari riba. Karena itu kan pabrik mobil gitu ya. Iya, jualan mobil, gak ada ribanya. Gak ada riba. Gak ada, aman. Saya senang dan bahagia. Senang dong. Gitu. Harusnya hijrahnya di jalur yang tepat dong ya. Iya, betul. Oke, kemudian kenapa berhenti atau tetap
berkarir di sana berapa lama? Saya tetap berkarir kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sampai suatu saat saya sempat galau karena ternyata saya masih berhubungan dengan bank dan leasing. Yang dulu perusahaan saya tinggalkan. Karena pabrik mobil atau jualan mobil juga iya sekarang berhubungan ya. Iya. Semuanya. Bahkan maaf nih kalau cash itu lebih mahal dibandingkan dengan kredit. Benar nggak sih gitu? Diskonnya diskonnya kalau kredit berani dikasih lebih gitu. Iya gitu ya. Waktu itu merasa bahwa udah mulai nih gitu ya. Terlihat hubungan baru lagi. sadar kok saya ada leasing lagi nih gitu. Ada bank. Berarti kan tetap aja riba gitu kan. Iya. Tapi maaf nih coach, ini sekalian meluruskan dan juga mengedukasi teman-teman yang viewer kita ya. Kita kan jualan. Masalah yang beli pakai leasing atau cash kan urusan dia hanya jualan, urusan dia. Benar nggak sih atau gimana? Betul. Tapi kita sebagai sales itu malah tingkatannya itu lebih, menurut saya lebih tinggi daripada hanya riba. Kalau sales itu saya jadi dai. Jadi nyuruh orang kan, jadi saya bukan jual mobil, tapi secara nggak langsung saya nyuruh orang riba. Ya kan gitu, nyuruh kan? Betul. Jadi dai. Jadi kalau misalnya riba dosanya 1, Dokter Demul kredit ke saya, riba dosa kan? Saya dapat juga. Terus saya ada konsumen lagi nih, riba dapat. Jadi banyak dosanya. Kalau saya ada 10 customer, 10 kali lipat gitu. Iya, apalagi Pak minta diskon, terus salesnya bilang, Pak kalau diskon 5 juta, tapi kalau pakai leasing bisa 10 juta, itu kayak rekomendasi ya? Bener. kayak menyarankan jadinya gitu ya? Gitu. Jadi saya berani ngasih lebih itu, kenapa bisa ngasih lebih kadang? Bisa Pak saya kasih lebih, tapi leasing gitu. Karena dalam satu leasing itu kita, sales itu bisa dapat sampai 10 juta. Sampai 10 juta. Jadi ketika kita ngasih lebih 5 juta, kita buang istilahnya, masih berani. Apalagi perusahaan besar pasti ada arahan bahwa ya ini SOP Anda menyampaikan ini kan gitu ya. Walaupun akhirnya keputusan ada di tangan konsumen, tetap kita menyampaikan itu ya. Dai tadi, betul. Jadi dai. Galau lagi dong coach. Galau luar biasa. Nah di saat itulah kenapa saya galau, karena ciri-ciri riba itu melekat. Yang pertama, anak setiap bulan sakit, harus ke dokter. Gitu ya. Jadi uang berapapun, saya pernah 1 bulan itu 20-30 juta gitu kan. Keluarnya? Dapat uang gitu kan. Dapat uang? Oke, dapat tapi uang. Nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya apa-apa, kayak kurang gitu. Gitu, iya. Jadi pas saya ciri-ciri riba gitu kan, saya baca sering ini, sakit, merasa kurang terus, berapapun yang didapat kurang dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti iya riba kalau ngeliat dari ciri-cirinya gitu. Iya, sampai suatu saat saya nggak ada solusi kan. Solusinya apa nih? Manusia kalau nggak kerja nggak bisa makan. Logikanya gitu. Betul. Semua orang di Indonesia, di dunia ini pasti hampir punya prinsip kalau nggak kerja nggak makan gitu. Prinsip umum. Bertani pun ya kerja. Menanam. Baru bisa makan. Oke. Gitu. Lalu gimana? Sampai suatu saat saya ketemu magnet rezeki. Nah ini teorinya dibalik semua gitu. Dibalik itu duduk diam, rezeki datang. Jadi kalau kita harus kerja, ini kok suruh duduk gitu kan? Nggak masuk akal, ini bohong nih ya kan? Iya. Sampai suatu saat Ustadz Nasrullah itu rezeki kita itu 5 miliar katanya. Iya, pernah 1 bulan 5 miliar gitu ya. Ya saya seolah-olah diginiin sama Ustadz Nasrullah. Mario, kamu tahu nggak rezeki kamu itu 5 miliar? Wah, yang benar. Bohong ini, saya bilang. Orang saya dapatnya cuma sekian gitu. Iya. Bener 5 miliar. Allah itu ngasih kamu 5 miliar. Dikeluarin dalilnya gitu. Tapi nggak nyampe. Kenapa? Karena terharang dosa. Disampaikan ayat Qur'annya kan. Wah. Iya, jadi benar gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, benar ya. Kenapa hidup saya seperti ini? Karena ada dosa itu tadi. Ya riba itu berarti nggak nyampe 5 miliarnya gara-gara riba. Karena ada penghalangnya. Gitu ya. Padahal udah disiapin nih ya. Sudah disiapin. Bahkan lebih dari 5 miliar gitu ya. Cuman kita halangi dengan dosa gitu maksudnya. Terhalang gitu. Jadi manusia itu 5 miliar. Jadi tapi yang nyampe cuman mungkin 5 juta UMR. Iya bisa jadi ya. Kan 5 miliar nih dikasih. Ternyata hanya nyampe ke kita 5 juta UMR gitu. Iya, mantul ya. Ditahan dulu nih. Sampai kita menyadari itu. Tapi ngomong-ngomong waktu dulu memang nyari training
Pak Nasrullah atau gimana? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi intinya bagaimana mengubah persoalan hidup kita supaya bisa selesai. Kayak mana caranya? Oke. Dapatnya apa? Telegram waktu itu. Telegram. Iya, ya audio ya. Audio. Tahun berapa waktu itu, Coach? 2017. Oh, itu awal-awal ya? Iya, 2017. Saya sampai, wah ini bagus nih. Saya cari trainingnya nggak ada. Iya. Training Materji nggak ada waktu itu 2017. Ketemunya training properti. Properti. Karyawan bisa kaya. Karyawan. Oh iya, ya yang properti lagi banyak tuh waktu itu tuh. Iya. Ya, apapun lah. Entah beli properti tanpa uang, gitu, pakai uang orang itu banyak banget waktu itu ya. Iya, waktu itu saya ketemu Ustadz Nas di situ. Di sana. Wah, ini Ustadz Nas nih yang di Telegram. Yang di Telegram. Bisa kaya lewat properti, saya ikut. Saya ajak istri anak-anak saya, inget tuh. Dan Pak Nasrullah yang bawain. Pak Nasrullah langsung. Oh, oke. Yang saya heran adalah ketika saya ikut training, selesai sholat, Ustadz saya minta nomornya, dikasih ya dia. Kaget saya, ini kan bukan orang besar gitu, orang besar, pengikutnya udah banyak. Kok dia, mohon maaf ya, bagi saya sembarangan amat ngasih nomor ke orang yang gak dikenal gitu kan. Ya kan, ya peserta banyak gitu kan, dia ngasih gitu. Masya Allah, jadi ini luar biasa sekali ini. Ilmunya bagus gitu, terus dia nggak ngerasa, saya ini trainer loh, orang hebat gitu. Iya, Anda kan baru ikut training saya gitu. Iya, gitu. Itu waktu itu masih kerja? Masih ya? Saya kerja. Jadi setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk ikut trainingnya. Ya. Khusus yang Mana Rezeki. Nemu akhirnya ada. Ada 3 bulan setelah itu ada. Alhamdulillah. Itu biayanya 1.600.000. 1.600.000. Dan pada waktu itu saya gajian, setelah gajian untuk bayar lain hal sisa 1.600.000. Oh, kebutuhan sehari-hari udah inilah ya. Dan 1,6 itu sisa? Itu sisa tabungan untuk kebutuhan saya 1 bulan. Oh, untuk menyelesaikan bulan itu 1,6. Jadi mayoritas pekerja di Indonesia termasuk saya itu ketika gajian itu banyak yang dibayar. Banyak dibayar termasuk saya tuh. Sisa 1.600.000 waktu itu saya. Nah, sisa itu bukan sisa udah untuk sebulan ke depan, belum. Bukan untuk tabungan atau investasi, bukan. Ya? Belum kepikiran waktu itu. Sisa 1,6 ini adalah untuk kebutuhan hidup saya 1 bulan sampai gajian lagi. Sampai gajian berikutnya. Gitu. Bensin udah di situ, makan, mungkin sekolah anak gitu. Lo trainingnya berapa harganya? 1.600.000. Oh, pas banget. Iya. Berani tuh. Secara logika nggak mungkin, berani gitu kan. Wah, saya takut nih, saya bilang. Waktu itu sempet camp 1, saya kejadian seperti itu, saya nggak berani, nggak ikut. Udah, saya nggak berani. Nah, tapi setelah saya nggak berani itu, saya nyesel. Saya menyesal, akhirnya, ya Allah, kalau ada lagi, saya pasti ikut, saya harus ikut gitu. Bener, ada lagi, ngadain lagi Ustadz, nah 1 bulan. Ada pas lagi 1,6 lagi. Ya ini gimana ini ya? Pengen tapi nggak nyiapin gitu. Harusnya kan kita nabung gitu ya kalau pengen itu enggak. Tapi pas waktu itu ya. Pas sisanya segitu. Akhirnya saya mengamalkan Garpu Tala. Karena sudah pernah dengar dari audionya. Itu Garpu Tala. Garpu Tala itu buka Al-Quran secara acak. Saya sholat subuh pulang ke rumah. Ya Allah, saya cuma punya uang 1.600.000, tapi saya pengen ikut Magnet Rezeki. Ya Allah, kalau kata engkau ikut, saya ikut. Kalau enggak. Walaupun saya pengen nih, kalau kata Allah enggak usah, ya udah ngapain gitu kan. Saya buka, ya Allah tunjukkan 1 ayat, apakah saya harus ikut Magnet Rezeki atau tidak. Saya buka, tunjuk. Saya baca artinya, ikutilah jalannya orang-orang yang benar. Gitu. Jadi ikut, ya Allah ikut enggak? Ikut, kata Allah. Ikutilah ya. Ikutilah jalannya orang-orang yang benar. Terus, saya udah nggak mikir mau saya sebulan ke depan nggak dikasih makan sama Allah atau nggak dikasih, enggak. Saya udah nggak mikir, yang penting ikut, kata Allah. Pokoknya udah dapat jawaban, merasa gitu ya. Hidup sebulan ke depan nggak tahu, itu urusan Allah lah gitu. Loh, nggak izin istri atau apa? Saya ngomong ke istri. Saya ngomong ke istri. Tapi saya ngomongnya setelah saya dapat ayat itu. Gitu ya. Ini saya mau ikut training Magnet Rezeki gimana? Oh ya udah ikut aja. Tapi kita untuk bulan depan nih, untuk sebulan ini nggak ada pegangan, ya nanti ada aja rezekinya. Gitu isi udah kena ini ya, frekuensinya udah masam waktu itu. Akhirnya ikut tuh. Nah, belajar 3 hari,
Kalau harapan saya kan magnet rezeki nih, udah ikut, udah pulang jadi magnet rezeki. Magnet rezeki. Iya, harapan ya kan. Ternyata setelah pulang itu, yang terjadi adalah Ustadz Nasrullah nggak pernah membahas tentang riba, nggak pernah menyarankan udah keluar dari riba, nggak pernah. Ustadz Nasrullah mungkin sampai sekarang pun nggak pernah ya. Saya belum pernah dengar. Tapi ya itu, perisai rezeki dosa itu. Perisai rezeki. Emang perisai. itu yang di awal dibahas ya. Perisai. Jadi, ini perisai saya gitu. Ini harus saya lepas. Saya akhirnya, Bismillah ya Allah, saya niat menghilangkan perisai dengan keluar dari pekerjaan ini. Saya mau buktikan benar nggak 5 miliar ini kan gitu. Kata Ustadz Nas kan 5 miliar nih. Oke, saya praktek. Jadi kan nggak ada pilihan. Saya membuktikan apa yang dikatakan Ustadz Nas benar atau tidak itu dengan praktek gitu. Dengan praktek. Nah, setelah saya praktek, alhamdulillah keluar 3 bulan nggak gajian kan? 0. Buru-buru 5 miliar, 0. Saya pengen tahu kos nih. Karena ini menarik nih kayaknya. Itu tahapannya begitu keluar dari camp, selesai 3 hari ya. 3 hari camp. Terus akhirnya memutuskan berani keluar, ngobrol sama istrinya gimana. Anak udah sekolah waktu itu? Anak sekolah dua-duanya. Udah sekolah. Nah itu gimana? Boleh ceritakan nggak? Saya bilang ke istri, ini riba. Kita bahas diskusi tentang riba, gimana keluar. Ya secara manusiawi istri dia kan tanggung jawab suami ya. Gitu. Ketika suami nggak ada penghasilan, otomatis dia terdampak. Nah saya pada waktu itu memang tidak memikirkan dampak untuk istri dan anak-anak. Saya waktu itu memikirkan, ya Allah, udah ini perintah Allah gitu kan. Istri anak-anak, ya saya nggak tahu lah. Yang penting ini perintah Allah harus dilakukan gitu. Nggak nyari kerja yang lain yang memang bebas riba menurut Coach Mario? Harusnya secara teori kita cari kerja lain, dapat kerja baru keluar kan gitu kan. Ya berapapun gajinya lah, minimal banget gitu Betul, secara teori kan harusnya gitu. Tapi saya waktu itu udah apa ya? Istilahnya nggak tahan gitu. Takut gitu. Karena udah lama juga galau. Udah lama. Saya galau 1 tahun lah kurang lebih itu. Galau 1 tahun, selama 1 tahun itu pengen keluar nggak jadi gitu kan, sampai ketika magnet rezeki, oh iya ini perisai saya gitu. Akhirnya saya keluar dengan harapan kata Ustadz Nas 5 miliar kan. 5 nah miliar, ini 3 bulan keluar 0. Gimana Ustadz 0 gitu ya. Nah jadi waktu itu di magnet rezeki itu banyak trainer. Jadi orang-orang hebat istrinya itu di magnet rezeki, trainer. Waktu itu saya bantu jadi IO. Oke. IO-nya di training magnet rezeki. Training waktu itu NLP. Oh NLP ya. Oke. Jadi kan di magnet rezeki waktu itu ini belum certified, nggak boleh, belum boleh. Oh gitu ya. Belum boleh, setelah kurang lebih setahun baru ada certified. Jadi trainernya ada yang ngasih training NLP gitu ya. Terus jadi IO-nya gitu. Saya jadi IO kan kenalan nih dengan betul. peserta. Ya trainer. Ayo saya mau ngadain ini training ini NLP dan lain sebagainya. Oke, saya bantu IO, saya MC juga. Jadi waktu itu dapat ilmu juga. Kalau mau dapat ilmu tapi kita nggak ada duit, gampang caranya jadi MC katanya. Jadi MC, ikutan mengelola event. Ya kan? Yang penting bisa di dalam ruangan mendengar. Ya. Nah, berjalan lah itu. Alhamdulillah berjalan. Nah berjalan. Ya alhamdulillah pernah untung. Ya pada waktu itu setelah 3 bulan saya resign, duit 0, ngadakan event, selesai event dihitung, alhamdulillah 0. Maksudnya 0 lagi, jadi nggak ada untung sama sekali. Jadi nggak ada untung. Jadi kita bayar hotel, coachnya naik pesawat, naik pesawat pulang pergi gitu kan. Terus coachnya kita bayar sekian dah. Jadi nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Apalagi itu, buat IO-nya gitu, buat yang tim IO-nya. IO-nya nggak dapat. Gitu. Jadi IO-nya waktu itu 4-5 orang, udah 0 ya. 0 lagi. Jadi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Sampai selesai acara itu beres-beres jam 12 malam. Jam 12 malam saya naik motor dengan sahabat saya dari Magnet Rezeki Camp 2. Jadi di Magnet Rezeki itu memang yang hadir itu orang-orang yang luar biasa gitu. Hidupnya itu banyak utang gitu kan, ngontrak gitu. Termasuk saya ngontrak gitu kan. Pulang. Saya ngeliat teman saya itu udah makan atau belum gitu kan. Jam 12 malam nih kan. Karena di hotel kan makan siang aja. Hari terakhir kan, makan malam nggak dapet. Akhirnya
saya jalan, saya anterin, ban motor dia kempes. Ya Allah, ini uang saya 0, di dompet ada 50.000 di dompet saya. Yang rencana ini untuk hidup anak dan istri saya besok. Ini besok untuk anak istri, saya tenang lah gitu kan. Nah uang ini akhirnya saya kasih ke teman saya itu yang bocor bannya. Karena harus diganti, nggak bisa ditambal. Ya setelah saya kasih, teman saya pulang, saya nangis. Ya Allah, kok seperti ini ujiannya gitu kan. Setelah belajar manut rezeki, hari ini saya ngamalkan lagi, ya Allah, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kata Ustadznya, kalau mau dapat keajaiban, muliain. Meskipun saya butuh, tapi ini ada saudara saya butuh juga. Kalau nggak saya bantu, nggak mungkin dia banyak kempes jauh rumahnya di Tangerang. Akhirnya saya bantu, tapi di situ saya ada perasaan bahagia. Ya sedih, tapi bahagia. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan saya membantu. Tapi saya sedih, ya Allah, saya ini pulang ketemu anak istri, saya harus ngomong apa? Iya. Kan Coach Mario itu ada nomornya Panas ya? WA aja, telepon. Wah. Panas, kok gini amat? Rasanya pengen gitu ya, rasanya. Gitu ya. Ini, wah ini bohong ini. Oh gitu bohong kan? Itu, terus gimana? Tapi saya alhamdulillah ya, saya ke Ustadz Nas itu nggak pernah merasa apa yang disampaikan Ustadz Nas itu nggak terbukti bohong dan lain sebagainya, enggak. Karena materinya itu kena banget, relate banget. Dan nggak mungkin bisa kita bantah gitu loh. Ayat-ayat. Rezeki itu tidak hanya tentang uang. Betul. Tenang aja, kita bebas tadi dari institusi yang menurut Coach Mario itu riba, itu sudah sesuatu. Rezeki sebenarnya itu. Keajaiban juga. Salah satu rezeki saya yang tidak saya sadari, saya dikeluarkan Allah dari tempat yang sebenarnya. Tapi saya nggak sadar. Baru hari ini waktu itu nggak sadar. Akhirnya gimana Coach bisa mulai menemukan bahwa ternyata memang tidak hanya ini, banyak hal. Gimana tuh, kapan? Jadi setelah itu momen itu sebenarnya 50.000 saya kasih ke teman saya namanya Kang Tur. Itu momen di situ ternyata. Kenapa? Karena 5 menit setelah saya berikan uang, 5 menit setelah itu saya pulang nyampe rumah. Sebelum saya ngomong ke istri, saya nyampein minta maaf, saya nggak ada duit, istri duluan. Bi, ada uang masuk 13 juta. Alhamdulillah. Nol ya, dari nol ya. Itu wah luar biasa, itu kayak di gerujuk air 5 miliar bener itu. Bagi saya ya, karena nol, nggak punya apa-apa kan. Kita nggak tahu hidup besok gimana, bayar kontrakan gimana, nggak ada kerjaan. Pasti di jalan udah siap-siap nih omongan sama istri apa nih. Saya udah mau minta maaf. Ternyata keduluan. Saya mau ngomong ke istri, Mi, Abi minta maaf. Nggak dapet duit lah gitu. Iya. Tapi istri duluan ngomong, Bi ini ada uang masuk 13 juta gitu. Istri tahu dari SMS banking kan. Nah, tapi mungkin ini salah satu hebatnya Manet Rezeki. Saya merasa itu bukan uang saya. Awalnya gitu? Sabar dulu, dari mana ini? Dari Astra. Oh, dari Astra. Salah transfer ini. Dikira saya masih kerja mungkin ya kan. Akhirnya udah jangan dipakai dulu. Saya mau telepon Astra, Kalau ini bukan hak saya mau kembalikan. Wah itu luar biasanya. Kita nggak ada duit nih, dapat gitu aja kita masih kepikiran itu luar biasa ilmu Manet Rezeki itu. Bisa merubah orang yang nggak masuk akal gitu ya. Jadi nggak masuk akal. Jadi setelah itu besoknya saya telepon ke admin Astra, Bu ini saya dapat transferan. Ini salah transfer atau enggak, itu benar. Jadi ada uang apa gitu ya. Jadi itu hak saya. Alhamdulillah. Jadi dengan izin Allah, dengan uang itu dan saya menjadi uang itu bertahan 8 bulan. 8 bulan. 13 juta luar biasa. Bayar kontrakan ya kan. Terus ya saya tetap IO. Dan IO berikutnya enggak nol terus dong. Iya, nol terus. Ada yang dapat 1.500.000 gitu kan. Jadi bertahan sampai 8 bulan. Nah, ya mungkin di luaran sana berpikir ketika ada training kita praktekkan langsung selesai permasalahan gitu kan, harapannya gitu kan. Tapi ternyata tidak kan, saya sudah praktek 8 bulan nol lagi. Jadi 8 bulan bukannya nambah, nol lagi. Bukan nambah, nol lagi. Iya, nol lagi. Dan kalau hanya nol di uji harta mungkin udah pernah kan cerita sebelumnya. Nah ini lebih parah. Jadi sudah nol, istri didiagnosa demam berdarah.
harus masuk rumah sakit di Jakarta. Waktu itu saya di Kembangan, Puri Kembangan. Karena nggak kerja, nggak ada asuransi dari kantor juga, ya kan? Selama kerja di Astra, full asuransi di cover, nggak pernah masuk rumah sakit. Udah nggak di cover, masuk. Iya. Wah ini nggak ada BPJS segala macam. Wah itu, ya Allah. Jadi mungkin kalau manusia biasa, kalau saya nggak belajar magnet rezeki, mungkin udah marah-marah ke Allah, udah balik macam-macam lagi gitu. ngelamar, terserah lah perusahaan apapun bank gitu. juga nggak masalah, leasing nggak apa-apa, penting dapat makan gitu kan. Oke. Tapi alhamdulillah saya nggak ada kepikiran. Tapi pondasinya udah kuat ya, magnet rezeki magnet waktu itu rezeki, ya. iya, magnet rezeki. Jadi udah kuat sampai ketika istri masuk rumah sakit, saya nggak ada uang gitu kan. Saya itu waktu itu punya uang 100.000. Saya udah berpikir, ini bisa gimana 100.000 ini bisa bertahan 1 minggu. 1 minggu. Sehingga saya pada gak percaya ya. Jadi itu memang kalau orang lagi nggak ada uang itu gimana caranya uang yang ada itu bertahan selama-lamanya gitu kan. Selama-lamanya betul, Jadi sepakat. bisa 1 minggu dah gitu kan. Nah, baru saya mikir gitu kan, ya Allah mudah-mudahan 1 minggu. Istri masuk rumah sakit. Gimana ini 100.000 ini masuk rumah sakit? Ya anak 2 masih sekolah kecil-kecil, nggak ada keluarga. Saya merantau. Wah akhirnya masuk rumah sakit. Alhamdulillah dengan izin Allah, tetangga itu pada baik ngurusin anak gitu ya, nitip anak masih bisa. Saya masuk rumah sakit, saya keingetan satu materi. Kata Ustadz Nas, Allah itu mau ngasih rezeki besar ke saya gitu ya. Saya waktu itu ngerasanya kan ke saya gitu, ke kita. Tapi ketika Allah memberi rezeki itu ada bungkusnya. Bungkus permen istilahnya. Bungkus permen. Kamu mau nggak Mario nih di kantong saya ada permen, tapi nggak ada bungkusnya. Kotor dong kena debu. Nggak mau lah Ustadz. Ya udah kata Ustadz, nih permen ada bungkusnya. Mau dikasih ke saya. Saya buka, saya makan. Bungkusnya saya buang. Iya. Lah kata Ustadz, kok dibuang? Katanya kamu tadi minta yang ada bungkusnya. Udah dikasih, dibuang bungkusnya kan. Jadi kan ya kenapa bungkus itu memang ada, memang kita perlukan gitu. Bungkus itu adalah musibah. Jadi semakin besar musibah, semakin besar rezekinya. Oh iya, bungkusnya makin besar, isinya makin Iya. Wah ini, saya berpikir waktu itu, ini saya bilang, kata Ustadz Nas, ketika kita dapat musibah kita harus bilang, wow keren, wow keren. Kalau bisa bersyukur gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Karena kita tahu orang dari sini tahu dalamnya pasti ada hadiah gitu. Tapi ada syaratnya kata Ustadz. Kalau misalnya kamu sekarang saya kasih uang 1 miliar, kamu gimana? Seneng dong. Senengnya gimana? Loncat-loncat saya katanya. Nah, ketika kamu dapat bungkus itu, kamu harus seneng loncat-loncat. Seolah-olah 1 miliar. Itu saya langsung gini sama istri kan di rumah sakit. Gak mudah itu pas itu. Aduh. Gak, ya itu uang 100.000 kan saya bilang ke istri, nih kita ini mau dapat rezeki besar nih. Apa aja sakit kok gitu. Iya kan. Tapi gitu. Istri alhamdulillah udah tahu. Udah paham lah ya. Saya bagi-bagi ya. Saya sharing ke mandat rezeki. Kita nih harus senang seolah-olah kita dapat rezeki 1 miliar dari Allah. Ketika kita nerima ujian ini, bungkus permen. Jadi saya merenung seolah-olah dapat 1 miliar. Ya Allah terima kasih ya Allah. Istri saya sakit di masa rumah gitu ya. Ya tapi perasaannya itu harus senang. Harus senang. Nggak bisanya di Nggak boleh. Harus di hati. Itu PR dari Ustadz. Karena percaya tadi harus yakin gitu. Loh kan itu uang 1 miliar gitu. Iya, betul. Kita yakinnya itu uang atau apa musibah yang kita nggak seneng gitu kan. Nah memang ada kontradiksi yang luar biasa adalah ketika kita nerima tuh bungkus, kita terima, berarti kan kita bisa buka. Ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita dikasih bungkusnya, apa ini? Bungkus koran enggak? Kita nggak terima ya nggak dapat. Nah, itu permasalahannya. Ketika kita nggak terima, kita itu ya Allah kok begini sih ujiannya? Kan nggak terima gitu. Nggak terima dong. Saya udah belajar magnet rezeki. Malah istri saya masuk rumah sakit. Udah memuliakan orang lainnya gitu ya. Tapi kok masih kan gitu. Misalnya nih nggak saya terima nih. Mungkin saya nggak seperti ini. Ya. Tapi itu karena saya praktek, saya terima, alhamdulillah. Dengan izin Allah bisa keluar dari rumah sakit waktu itu, dibantu adik, alhamdulillah keluar rumah sakit. 1 minggu setelah keluar rumah sakit, saya dapat pekerjaan. Iya, dapat pekerjaan. Ya Allah, alhamdulillah gaji segini aja cukup. Ternyata
GM-nya interview saya, mohon maaf Pak Mario, kami cuma bisa ngasih segini. Yang dia sampaikan itu 2 kali lipat dari yang saya harapkan. Oh, justru 2 kali lipat diharapkan. Jadi gimana Pak Mario, terima nggak? Oh, pasti saya terima dong. Itu udah lebih itu. Gitu. Nggak pura-pura, nanti saya pertimbangkan dulu nggak ya? Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Nah tapi meskipun saya nggak pura-pura, waduh Pak saya berat. Tapi dia ngomong gini, Pak Mario, kami mohon maaf, kami hanya bisa berikan sekian. Insya Allah tahun depan kami berikan 3 sampai 5 kali. Oh gitu. Wow. Ini aja udah 2 kali ya kan. Jadi kalau dikali 5 itu udah 15 kali dari gaji yang saya harapkan. Dari gaji yang diharapkan. Saya harapkan. Nah itu dia bilang insya Allah perusahaan kita targetnya gajinya standar perusahaan emas itu tambang. Tambang. Oke. Dia bilang ya. Insya Allah gaji kita standar perusahaan tambang. Waduh besar banget ya. Wah ini gara-gara saya seneng. Alhamdulillah ya Allah 1 miliar gitu kan. Padahal istri masuk rumah sakit kan. Diterima tapi dengan hati tadi. Iya benar dengan senang. Iya enggak boleh. Kata Ustaz Nasrullah kan gini. Ya Allah, makasih ya Allah. Tapi sedih gitu kan. Makasih ya Allah, istri saya masuk rumah sakit. Itu nggak dapat. Nggak dapat. Waduh, ini kacau ini saya bilang. PR-nya berat. Akhirnya tapi saya praktekkan saja. Saya bayangkan dapat uang 1 miliar. Wah, terima kasih gitu. Alhamdulillah 1 minggu langsung kerja, ya, langsung kerja. Dalam waktu 3 minggu langsung naik jabatan saya. Langsung naik. Saya dipanggil GM. Pak Mario, kata Pak Dirut, Bapak ini kerjanya luar biasa. Luar biasa. Maksudnya gimana? Jadi Bapak ini cerdas ya katanya. Jadi sampai saya suruh desain kantor itu untuk beli peralatan. Beli peralatan buat desain di kantor. Ngerapin kantor itu saya diajak gitu kan. Cerdas nih katanya kan. Oh ini Pak yang bagus, ini saya ini. Iya. Jadi ya salah satunya itu. Terus ketika ini penjualan gimana? Saya sampaikan saja Pak. Ini pakai harga coret, saya bilang. Lebih menarik mana menurut Bapak? Sampai waktu itu saya diskusi sama satu ruangan sama Direktur Marketing Mekarta. Dirut Mekarta ya. Dirut Marketing Mekarta. Terus saya diskusi sama beliau, ada direktur utama itu ex Dirut Mekarta sama saya. Jadi ketika presentasi saya yang diterima. Gitu. Jadi saya buat proposal lah istilahnya, begini caranya. Cara saya yang dipakai. Intinya lebih menarik gitu. Menurut direktur utama gitu. Jadi saya langsung itu naik tuh. Iya, langsung ini naik. Cerdas nih ya. Ini bagus nih. Sebenarnya nggak tahu nih, bukan hanya cerdas, sabar. Belum tahu cerita itu, belum tahu. Sedalam itu perjuangannya gitu ya. Waduh ini ini nih gara-gara mana rezeki nih ya kan. Bertubi-tubi itu Masya Allah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah selesai lah permasalahan. Permasalahan keuangan saya. Ya, yang tadi 10 tahun punya amanah tadi ya. Itu udah selesai dong itu ya? Itu belum. Oh, itu belum. Oke, baru mulai merangkak nih ceritanya. Iya, merangkak. Nah, jadi amanah itu tetap nggak bisa saya ini kan karena menurut saya nggak mau dia dicicil gitu. Mau ngumpulin dulu lah sampai selesai. Ngumpulin dulu gitu kan. Nah, gitu ya. Sampai suatu saat dengan izin Allah kan itu saya 2018 masuk 2017 Pandai Rezeki. 2018 akhir yang tadi luar biasa. 2019 saya diterima kerja, terima kerja. Dengan izin Allah, alhamdulillah 1 tahun setelah saya kerja di situ perusahaannya kolaps. Oh, kolaps. Oh, berarti pas Covid dong ya? Ya, hampir-hampir sebelum Covid lah. Sebelum Covid ya. Itu kan ya kita nggak tahu manajemennya seperti apa. Intinya perusahaan itu kolaps dan saya kurang lebih 6 bulan nggak digaji. 6 bulan gak digaji, tapi kerja maksudnya? Kerja, saya kerja. Jadi kan biasa dikasih janji, insya Allah besok gitu. Nah, di sini saya waduh, kok gini lagi hidup saya gitu kan, gini lagi. Tapi memang kesalahan saya ketika saya sudah bekerja, sudah enak, saya nol, nggak praktek ilmu Pandai Rezeki sama sekali. Oh, jadi udah terkumpul dengan kesibukan gitu ya? Jadi saya mikir kerja. Udah selesai praktek saya udah enak hidupnya. Oh gitu. Itu salah satu kelemahan
orang-orang ketika sudah dapat keajaiban itu biasanya berhenti praktek. Oh, gitu. Karena udah dapat apa yang kita capai, udah dapat ya sudah. Ngapain praktek lagi gitu. Oke. Jadi memuliakan orang lain dan lain sebagainya sudah nggak difokuskan lagi. Iya, karena tadi udah profesional lagi ya gitu. Udah profesional lagi ya. Udah yakin banget gitu ya. Jadi udah jadi orang awam lagi, orang umum, bukan orang mana rezeki lagi. Bukan gitu. orang ajaib lagi. Gitu kan. Nah setelah itu akhirnya saya nyari kerja dapat tuh Januari 2020 kerja dapat dengan gaji UMR Depok. UMR Depok, kerja di Depok. Alhamdulillah kerja Januari, Februari, Maret 3 bulan COVID masuk. Oke, terus COVID masuk nggak bisa kerja kan, lockdown Maret, April, Mei, Juni. Jadi kurang lebih 6 bulan. 3 bulan setelah COVID nggak diperpanjang kontrak. Iya, karena perusahaan kondisinya waktu itu tidak baik-baik aja, banyak perusahaan lah ya. Iya. Oke. Jadi pengalaman saya dari 2010 saya bekerja di perusahaan sawit, di bank, di leasing dan lain sebagainya, di mobil, di perusahaan besar gitu kan. Membuat saya kok ini ada yang salah. Ini ada yang salah saya bilang. Terus saya kembali. Saya ngeliat berita banyak sekali orang yang tiba-tiba berhenti dari kerja, perusahaan tutup, utangnya banyak. Pokoknya saya ngeliat di berita itu pemecatan, utang, banyak utang. Bahkan saya ngontrak itu depan rumah kontrakan saya itu diusir gitu. Bahkan saya juga pernah diusir dari kontrakan. Gitu. Pernah saya diusir dari itu kontrakan. Setelah itu? Ya 2020 itu. Setelah saya 6 bulan gak digaji. Oke, berarti sebenarnya udah naik, jatuh hancur lagi. Sampai diusir dari kontrakan. Iya, jadi Januari 2020 itu saya diusir dari kontrakan. Kenapa diusir? Karena ketika saya kerja gajinya besar, saya bisa bayar tahunan. Iya, kok tiba-tiba gini gitu ya. Sekian kan, setahun. Setelah nggak kerja, kan harus bayar setahun. Iya, nggak mau bulanan. Di muka ya? Di muka, nggak mau bulanan. Bu, saya minta waktu gitu kan. Ya dia nggak ngomong ngusir dan lain enggak. Tapi tiba-tiba dia telepon, Mas Mario, saya dari Medan sedang menuju ke Depok. Rumahnya mau saya tempatin. Oh iya, itu kan secara tidak langsung ngusir ya. Artinya nggak usah diperpanjang. Nggak usah. Gitu ya. Oke. Dan nggak ada duit juga kan mau perpanjang. Iya, nggak bisa juga. Iya betul. Wah itu bingung kan. Wah akhirnya udah dengan izin Allah ada kontrakan yang bisa saya masuk tanpa bayar. Oh tanpa bayar dulu gitu? Bayarnya di akhir gitu ya? Iya di akhir. Oke. Sampai saya pernah ketika saya nggak digaji itu, saya nggak ada uang sama sekali, anak istri belum makan, di depan rumah ada nasi uduk. Saya nggak cerita ke istri anak saya, nggak cerita. Saya beli nasi uduk, itu langganan saya, hampir setiap hari saya beli. Langganan. Bu, bisa nggak saya ngambil 2 bungkus, nanti sore saya bayar. Wah nggak bisa mas. Oh gitu. Langganan bahkan itu. Langganan pun langganan yang biasanya cash lancar dong ya beli. Lancar. Nggak pernah saya utang seumur hidup, nggak pernah saya utang sama. Sore bukan akhir bulan. Sore. Ya? Oh gitu ya. Saya yakin insya Allah sore saya, ya masa saya nyari dapat 10.000 nggak bisa sih, 5.000 satu bungkus. 5.000 satu. Iya. Mas nggak bisa. Wah. Saya nggak mungkin dong, Miss Bu, tolong saya nggak mungkin dong. Saya ya udah makasih Bu. Gitu. Wah saya mau nangis tuh. Sebagai seorang suami yang menanggung istri dan anak-anak, nggak ada duit. Sampai seperti itu. Akhirnya dengan berbagai hal yang saya alami, istri masuk rumah sakit dan lain sebagainya, sempat berhasil dengan ilmu mandat rezeki. Oke. Ya Allah saya udah capek. Saya udah capek kerja gini, cari duit ini, capek. Saya ngelihat ini banyak banget nih orang yang dipecat itu. Banyak banget orang yang punya hutang. Nah itu waktu itu kan pinjol mulai merajalela ya. Luar biasa, gampang banget minjem tapi dikejar-kejar. Oke, itu pinjol kan yang di dunia online. Kita di dunia orang menengah ke bawah itu Pak, itu rentenir luar biasa. Rentenir ya? Rentenir luar biasa. Bank emok atau apa itu bertebaran ya? Oke. Itu yang offline itu, dia keliling gitu. Orang mau keluar dari kontrakan dipinjemin gitu kan, bunganya berlipat-lipat. Yang penting cair dulu gitu ya biasanya. Yang penting dia bisa hidup di kontrakan gitu kan. Itu di depan mata saya, ya Allah. Ya Allah,
saya sudah capek ya Allah kerja sama manusia. Saya mau kerja dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu Mario orang yang bermanfaat untuk membantu mereka. Ya Allah, saya nggak mau kalau Engkau memberi saya 1 miliar nih. Coach Mario saya kasih 1 miliar, Allah ngasih. Berapa banyak orang yang bisa saya bantu dengan 1 miliar? Nggak banyak. Bahkan ketika Allah ngasih saya 1 triliun, saya nggak bisa bantu seluruh rakyat Indonesia untuk terbebas dari hutang. Tapi ketika Allah kasih saya ilmu, saya mau bahkan seluruh dunia, nggak hanya seluruh Indonesia, bisa saya bantu dengan ilmu. Jadi, oh iya, saya punya ilmu. Saya nggak punya uang, tapi saya punya ilmu. Ketika saya nggak bekerja dan saya nggak tahu saya masih bisa bayar kontrakan atau enggak kan, karena saya COVID kan udah nggak kerja. Jadi mungkin 1-2 minggu sebelum saya nggak diperpanjang kontrak, saya berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah saya. Jadi saya udah nggak mau mikirin diri saya sendiri. Jadi kata Ustadz Nas itu, kalau kamu memikirkan dirimu dan anak-anak, ya udah rezekinya untuk kamu dan anak-anak. Tapi kalau kamu mikirkan orang banyak nih kita pikirin gimana dia selesai bisa lunas ini, nanti kamu sama anak-anak itu udah Allah jamin, otomatis itu. Bahkan dapat yang nggak kita minta. Gitu. Jadi saya nggak pernah minta, ya Allah minta uang 5 miliar, yang janji Ustadz Nas 5 miliar itu udah nggak saya pikirin lagi. Yang saya pikirin adalah bagaimana saya fokus membantu orang lain. Jadi saat momentum Coach Mario menyerahkan kurang lebih ya hidupnya untuk membantu orang lain ilmu itu pada saat nasi uduk tadi ya. Iya. Udah bener. Saking seperti itunya, kerja untuk Allah gitu ya. Udah, Allah aja lah. Gitu. Saya nggak kuat lagi, capek. Saya kok hidup kayak gini-gini terus gitu kan. Iya. Akhirnya gimana tuh? Setelah itu gimana? Akhirnya siapa yang punya hutang saya kasih training gratis 7 hari. Oh gitu. Di mana tuh menyampaikannya? Online WA. Online WA. Jadi kan saya nggak bisa ngadain acara di mana-mana kan COVID. Akhirnya saya WA, saya share. Alhamdulillah kurang lebih 750 peserta. 750 peserta? Iya, di grup. Berbayar gitu ya? Gratis kan? Gratis. Di awal kan kita kerja untuk Allah. Betul, kerja pokoknya udah mewakafkan ilmu ya. Jadi nggak mikir uang sedikit pun lah. Padahal yang ngasih training waktu itu masih utang. Iya, ini yang nggak ditahu. Ya, masih utang, masih hidup di kontrakan. Betul, lagi terpuruk istilah orang. Dan nggak tahu, ini masih bisa hidup nggak ini gitu, nggak ada kerjaan. Malah ngasih training solusi untuk keluar dari hutang. Wah itu luar biasa itu. Terus gimana? Itu luar biasa. Mungkin kalau mereka tahu yang ngasih training masih punya utang, ini nggak ada yang mau ikut. Nggak mau ikut, gimana sih? Tapi banyak, 750. Nah, yang saya herannya adalah saya kasih. Nah waktu itu saya belum ada lisensi untuk ngajar CTMR. Dari Malaysia belum ada ya? Belum ada. Belum ikutan juga ya? Belum ikut. Udah ada, tapi saya belum ikut waktu itu. Nah jadi saya, ya Allah saya mau ngajar Magnet Rezeki. Secara ini belum boleh sama Ustadz Nas kan. Secara resminya gitu. Intinya kalau saya itu bisa jadi dosa gitu kan, karena nggak ada izin gitu kan. Jadi saya pakai apa? Nah akhirnya saya ngeramu ilmu sendiri gitu, ngeramu ilmu sendiri, tentunya dengan ilham. Ya, ada ilham masuk gitu ya. Jadi ini yang harus diajarkan gitu. Ya mungkin bisa dibilang kalau bahasa kasarnya itu asal-asalan mungkin ya, karena nggak ada ini khusus gitu kan. Saya juga kondisi itu, tapi saya ajarkan itu memperbaiki sholat gitu kan, memperbaiki iman gitu. Nah yang saya heran adalah saya garpu tala dulu itu, jadi nggak sembarangan saya pakai ilmu Magnet Rezeki. Ya Allah boleh nggak ini, ridho nggak ini? Bagus, boleh ridho, bagus, boleh ridho gitu, asal garpu tala gitu kan. Oh ya udah saya ngajar. Ketika saya ngajar hari pertama saya nggak minta testimoni. Ada testimoni. Terima kasih coach, dagangan saya laris. Hari kedua ada lagi testimoni. Terima kasih coach. Hari ketiga itu bahkan ada yang saya direktur bank BPR, saya punya utang sekian. Gimana ini Ustadz? Udah pasti lunas saya bilang. Saya bilangnya pasti lah, pasti gitu. Udah praktek. 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Alhamdulillah coach lunas. Gitu ya.
Oh saya kaget dong. Hari keempat, nyampe 7 hari itu testimoni luar biasa. Udah ya, udah selesai semua. Sekarang silakan dipraktekkan apa yang sudah ajarkan. Kalau ada yang mau lanjut bimbingan, bisa sama Coach Mario. Oke, ada bimbingan kelas khusus berarti ya. Kelas khusus. Lanjutannya. Gitu. Oke. Nah waktu itu berapa biayanya? Biayanya berapa gitu kan. Akhirnya saya buat angka itu 2 juta. Bimbingan online 2 juta gitu kan. Nah, alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang transfer. Wah, 2 juta laku nih. Ya kan udah ada testimoni tadi ya. Pada saat free kan udah ada testimoni juga kan. Ya artinya orang nggak asal juga gitu ya. Iya, benar. Okay. Ini coach ini bukan sembarangan bukan gitu sembarangan, betul. Walaupun tidak diminta juga testimoninya ya. Enggak, saya nggak pernah minta testimoni. Mereka ya cerita gitu, makasih gitu, udah praktek, ini hasilnya udah praktek, ini hasilnya gitu. Nah 2 juta, bayar 2 juta, alhamdulillah nih kan, 2 juta. Nah yang lebih dahsyat lagi, terima kasih coach, waktu 38 hari utang saya lunas. Lunas, yang ini belum lunas. Belum lunas gitu ya, di coach. lunas, banyak lunas. Nah terus saya punya keyakinan yang melunasi utang bukan uang, tapi Allah. Bisa pakai uang, bisa enggak pakai gitu kan. Nah banyak tuh, iya Ustadz saya mau bayar utang 30 juta udah bawa katanya. Ketika saya mau bayar ke orangnya, kata orangnya udah lunas. Udah lunas. Lah kan nggak mungkin kan? Iya udah lunas, dibuka bukunya ini udah lunas. Jadi gimana Ustadz? Ya udah kan bukan duit yang lunasin saya bilang. Ya berarti udah lunas, udah saya bilang. Nah yang saya minta pada waktu itu murid-murid praktek saya praktek juga. Oh iya saya ada utang nih 10 tahun nih. Jumlahnya besar bagi saya kan, ya Allah. Izinkanlah saya minta rezeki untuk melunasin utang. Dapat dengan izin Allah. Dikasih tuh dalam waktu hanya 2-3 bulan tuh langsung tuh. 2-3 bulan? Langsung itu besar. Saya pulang ke Lampung, nah kebetulan utangnya di Lampung, ada di Lampung. Saya pulang ke Lampung bawa uang. Selama 10 tahun itu nggak pernah ditagih. 10 tahun nggak pernah ditagih? Nggak pernah ditagih. Pas saya bawa uang, orangnya datang. Datang ke rumah. Udah diatur lah ya. Dan saya nggak bilang saya ada di rumah. Saya mau bayar utang nggak bilang. Dia datang sama keluarganya, suami istri. Dia bilang, Pak Mario, ada ibu saya, ada adik saya, ada saya. Dia suami istri yang ngutangin. Pak Mario punya hutang, keluarga Pak Mario punya hutang sekian. Bener. Jadi nggak ada hitam di atas putih sebenarnya. Saya nggak bayar juga bisa tuh kan. Ini atas kepercayaan dan kejujuran aja ya. Bener ya, udah 10 tahun nggak dibayar, nggak pernah diungkit, nggak pernah ditanya gitu kan. Setelah saya bawa uang, bener ya punya utang sekian gitu kan. Iya Bu, bener. Saya dalam hati, saya mau ngomong gini, Bu mohon maaf, iya saya minta maaf karena baru ada rezekinya, alhamdulillah sekarang udah ada duitnya nih gitu. Dalam hati saya ngomong gitu. Sebelum saya ngomong, dia ngomong duluan. Semua itu sudah saya ikhlaskan. Oh gitu? Lunas gitu? Lunas. Oh gitu? Jadi bukan duit. Ini sesuai apa yang saya ajarkan. Yang lunasin bukan uang, tapi Allah. Jadi sebenarnya saya merasa tersentil. Tersentilnya gini, saya doa ya Allah, saya minta uang untuk lunasin utang. Tapi kata Allah, yang lunasin kan bukan uang, tapi Allah. Jadi uangnya dikasih, tapi utangnya Allah yang lunasin. Iya. Jadi doanya ya sebetulnya ya minta lunaskan hutang. Lunas aja, terserah. Caranya terserah Allah. Itu Allah, cara yang paling bagus gitu. Doa ya Allah lunas utang. Makanya murid-murid saya banyak. Coach, saya doain saya mau jual rumah supaya laku biar utangnya lunas. Saya bilang, mau jual rumah apa lunas utang? Gitu. Ya lunas utang. Mau nggak rumahnya nggak kejual lunas? Mau, ya udah doanya jangan laku rumahnya. Lunas utangnya. Jadi kalau rumah nggak laku-laku, nggak lunas-lunas dong kalau gitu ya? Kebalik ya betul. gitu. Nah itu tauhidnya bermasalah. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Kayak kita mentuhankan uang, saya bilang. Tuhan kita itu bukan uang. Gitu. Jangan sampai uang itu posisinya lebih tinggi daripada Tuhan. Sekarang kita nggak punya uang udah sedih dan itu bahaya. Tak 3 bulan dapat uang untuk melunasi itu gimana ceritanya itu? Dari training tadi? Training itu. Dari training itu. Jadi
setelah itu 2022 udah nggak COVID, Ustadz Nas buka certificate trainer. Nah, ya Allah, saya mau ikut CTMR dengan niat saya mau minta maaf sama Ustadz Nasrullah karena saya udah lama nggak sowan. Jadi terakhir 2018. 2018 itu ya paling ketemu sekali 2 kali. Cuma kalau dulu kan saya hampir seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Jadi saya bantu Ustadz Nas di koperasi. Jadi pendirian koperasi itu saya membantu ke rumah Ustadz Nas dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mau minta maaf lah istilahnya. Pas saya ke sana, pada kaget tuh orang-orang lama, weh baru nongol gitu kan. Ya pokoknya saya minta maaf lah, saya minta maaf ke semuanya, ke Ustadz Nas juga saya datang minta maaf. Nah, setelah saya minta maaf dengan Ustadz Nasrullah, saya 2 bulan lah. Jadi saya itu meskipun saya dapat uang dari training, itu saya sering menolkan. Jadi saya nolin itu. Nolin apanya? Uangnya. Oh gitu. Iya, saya ada guru itu katanya udah nolin aja biar duitnya nggak jadi Tuhan. Oh gitu ya. Oh, iya. Oke lah saya nolin. Jadi nggak ada uang. Nah, nggak ada uang. Tapi setelah training magnet rezeki, mungkin ya salah satunya ketika saya udah minta maaf ke Ustadz Nas dan lain sebagainya. Terus orang tua saya bilang gini, kalau kamu mau memang sudah betah tinggal di Depok, ya mudah-mudahan nanti bisa punya rumah, punya mobil gitu. Nah, hanya dalam waktu 1 bulan, 1 bulan setelah orang tua saya ngomong itu, 2 bulan setelah saya ikut certificate trainer magnet rezeki, saya dapat rezeki yang luar biasa gitu. Saya beli mobil cash dalam waktu 3 hari, nggak ada duit. Cash dalam waktu 3 hari. Gimana ceritanya tuh? Itu aneh. Jadi tiba-tiba ada Pak Haji jual mobil, masih baru, masih plastik semua tuh, kayak keluar dari dealer gitu kan. Berapa Pak Haji harganya? Sekian katanya kan. Ya Pak Haji, boleh nggak nih saya bayar berapa ya? Bukan saya bayar sih, saya DP lah ya. Kayak nggak full intinya gitu ya, DP aja. Gitu. DP aja dikit. Kalau DP kan dikit kan. Dikit. Untuk saya kunci lah biar nggak dijual ke orang. Insya Allah 3 bulan saya lunasin. Kalau 3 bulan saya gimana caranya nyari mungkin bisa dapat lah. Gitu. Saya mati-matian gitu kan. Wah gini aja, mohon maaf Mas Mario. Kalau ini mobil rezeki Mas Mario, insya Allah pasti jadi milik. Kalau enggak, malah diceramain. Belum tahu nih trainer ya kan. Tapi itu ini Allah langsung nih nyeramain saya. Udah akhirnya. Nah salahnya saya itu sudah dalam tanda kutip nantang teman saya. Saya ngomong gini, oke. Kamu mau beli tanah. Oke, kamu beli tanah. Saya mau beli mobil. Insya Allah 3 hari lagi mobil itu parkir. Saya parkir di sini gitu. Kayak tantangan gitu sama teman gitu. Kompetisi gitu ya. Kamu gak ada duit nih, cek rekening. Cek. Gak ada duit ya, nol isinya. 50.000 lah gak bisa diambil gitu kan. Sama ya intinya, oke. Nah setelah tantangan itu saya langsung datengin mobilnya itu kan. Datengin mobilnya itu. Nego kan, balik ketemu lagi teman saya, gimana mobilnya? Nggak deal harganya, nggak deal. Saya bilang nggak deal, ya kan nggak deal harganya. Saya cuma punya berapa, harganya berapa? Nggak mungkin dikasih juga ya? Iya, nggak mungkin kan. Bahasanya nggak deal. Iya. Oke, nah udah itu akhirnya saya berdoa sama Allah gini, ya Allah, kalau emang itu mobil saya, permudah. Kalau emang itu belum rezeki saya, ya paling lambat 3 bulan lagi harus dapat mobil gitu. Tetap saya minta mobil intinya sama mobil. Allah. Nah, dengan izin Allah waktu itu tiba-tiba ada rezeki 3 hari ya, hari Ahad, Senin, Selasa. Jadi Ahad, Senin, Selasa. Siang. Selasa siang itu saya dapat rezeki pas nominalnya dengan harga mobil.
baru. Dari mana rezekinya? Ini kan netizen gitu nih. Ya. Dari mana tiba-tiba gitu atau apa? Dari Jadi banyak, salah satunya dari training saya. Salah satunya dari training. Yeah. Karena kan dari sebelumnya udah ada training, ada yang bimbingan gitu ya. Iya. Pas banget itu ya. Jadi ya biasalah banyak ngikut gitu. Iya. Banyak ngikut. Itu akhirnya wah dapat nih, alhamdulillah nih dapat. Saya bawa mobil, saya ke teman saya tuh. Beneran kata dia. Iya, saya bilang kan, perantara. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, bahkan dengan cara yang hampir sama, saya beli rumah cash di klaster di Terakota Depok. Caranya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Dan setelah saya punya rumah, punya mobil, saya ngeprint ATM ya itu tadi. Dengan izin Allah, Januari uang 3 miliar 70 juta. Oke. Ini menarik sih, yang saya lihat adalah kadang-kadang gini, kita punya ilmu. Kita ingin mengajarkan itu ke apa namanya? Kita belum berhasil kok ngajarin. Padahal kan sebetulnya menyiarkan ilmu, mengajarkan ilmu kan gak ada hubungan dengan kita selesai atau tidak. Betul. Ya. Masing-masing kan punya porsinya masing-masing. Allah sudah menakdirkan kita untuk melewati masing-masing. Bahkan sebenarnya itu yang membuat saya berhasil. Karena ada teori lain, kalau kamu membantu orang, nanti kamu yang akan diberesin. Nah, teori itu yang saya pegang. Jadi di sana ya. Sebenarnya bukan ketika saya sukses berhasil, saya kaya raya, saya baru ngajarin. Caranya kayak tidak. Enggak gitu. Justru supaya saya kaya, supaya saya ditolong Allah, saya harus ngajarin apa yang saya punya. Karena kita punya ilmunya, asal memang ilmunya benar, nggak menyesatkan, harusnya itu ya yang bisa membuat dan kita memang ilmu-ilmu yang saya ajarkan itu sudah terbukti. Iya. Bukan di saya, tapi di orang lain gitu. Orang lain. Intinya nggak ngasal lah ya. Nggak ngasal, nggak. Jadi memang saya ada guru itu, ini lunas, ini kaya, ini lunas, pakai cara ini. Oh iya. Jadi ketika saya melihat ada yang punya hutang, dipecat dari pekerjaan, ini yang saya ajarkan. Ini yang harus saya ajarkan kembali. Gitu. Oke, luar biasa Coach. Jadi setelah itu fokus nih di training gitu ya. Iya. Magda Rezeki dan punya training sendiri gitu ya. Oke. Nah, pada saat Coach membantu nih orang-orang gitu ya, udah September nih ya gitu ya. Udah September. Berarti ada juga keajaiban-keajaiban orang selain tadi yang hutang tuh. Kan kalau hutang kan punya metode sendiri ya, bukan belum metode September gitu ya. Banyak yang dibantu. Jadi saya ada yang murid saya dalam 15 hari itu, alhamdulillah Coach, setelah 15 hari saya bimbing tuh tanggal 1 sampai tanggal 15, saya dapat rumah mewah, mobil mewah. Rumah mewah ya, bukan rumah biasa ya. Rumah mewah dan mobil mewah. Mobil mewah. 15 hari ibu-ibu tuh. Wah, saya show. Enak bener nih dalam hati saya. Ya? Saya gurunya kan, tapi Ustadz bilang begini. Murid lebih ajaib dari guru. Ya, sering disampaikan gitu ya. Jadi emang harus gini. Saya juga akhirnya bilang ke murid-murid saya. Saya dapat ini, kalian harus lebih ajaib. Dan alhamdulillah terbukti gitu. Jadi saya senang kalau benar berarti murid saya lebih ajaib. 15 hari ya kan. Lunas dapat kaya raya. Bahkan banyak juga yang penghasilannya 0. Saya bimbing, setelah saya bimbing 1-2 bulan dia silaturahmi ke rumah, alhamdulillah penghasilannya udah 200 juta per bulan. 200 juta Gimana per ceritanya bulan. Bu? Iya. Ajaib itu ya. Suami saya diterima kerja di pertambangan luar negeri kan. Masya Allah. Ya, jadi macam-macam ya ceritanya. Intinya memang metode-metode dari mana rezeki itu terbukti. Iya, kalau Panas bilang yes, Magda Rezeki bekerja gitu ya. Iya. Ini bagi netizen yang kadang-kadang di podcast saya dan Panas juga sama. Halo, dari mana tiba-tiba sebenarnya gini. Semua dengan jalannya masing-masing atas izin Allah ya. Dan gitu. Kuncinya satu, itu salah satunya. Yang kedua, keajaiban itu terjadi bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Yang percaya, insya Allah dapat. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak percaya, yang nggak dapat gitu. Nggak dapat gitu ya. Siapa yang rugi gitu ya? Iya gitu. Oke Coach, kalau tadi Coach sendiri sudah melewati lah masa-masa berjuang tapi gitu-gitu aja, bahkan naik turun. Dari mulai dapat banyak 0 bahkan diminuskan gitu ya, sampai sekarang bahkan membantu orang-orang mendapatkan keajaibannya. Tapi sebetulnya ada jurus-jurus nggak selain tadi Garputala yang disampaikan Coach Maria ya? Jadi, apa sih gitu yang disampaikan ke ininya, minimal gini,
di awal atau yang biasa disampaikan kepada muridnya atau para peserta trainingnya atau yang meminta konsultasi atau bimbingan itu ada nggak sih yang umum disampaikan coach biasanya? Ya, yang utama yang saya pakai itu saya meyakini apa yang dikatakan Ustadz Nasrullah benar. Ya. Kenapa? Karena kita yakini bahwa rezeki kita dari Allah itu 5 miliar. Atau bahkan bisa lebih ya? Bisa lebih. Nggak nyampe gara-gara dosa udah 1. Jadi siapapun sekarang yang dalam kondisi nggak mudah hidupnya, punya amanah, bahkan mungkin ya luar biasa lah dipecat dari kerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Itu terjadi karena dosa. Jadi langkah pertama hapus dosanya. Nah, akhirnya metode ini saya tambahkan lagi. Percuma dong dihapus kalau ditulis lagi. Jadi mau nggak mau saya tambahkan itu selain menghapus dosa ya jangan buat dosa lagi. Jangan buat dosa lagi. Usahakan jangan buat dosa gitu ya. Nol, pokoknya nol. Jangan kita udah hapus kita adain lagi dosanya ya perisainya ada lagi. Tapi gini coach, manusia kan memang ya sengaja atau tidak sengaja itu kan kayaknya akan berbuat dosa terus. Gimana cara menghapusnya terus tuh? Maka kalau saya pribadi ya bahkan murid-murid saya anjurkan mengamalkan sholat taubat setiap hari sebelum tidur. Sebelum tidur. Terlepas kita ingat itu ada dosa atau tidak, lakukan gitu. Karena itu salah satu sunnah. Salah satu sunnah juga ya. Sunnah. Gitu. Sebelum tidur. Bahkan kalau misalkan seandainya nggak ada dosa pun gitu ya seandainya. Ya itu kan dapat pahala ya. Iya dapat pahala. Betul. Sunnah juga, sunnah Rasul juga gitu. Gitu ya. Itu kuncinya salah satunya. Oke. Salah satunya itu. Nah, yang kedua, yang paling besar, ya, yang merubah hidup saya kan tadi udah praktek semua jurus magnet rezeki kan. Tapi yang paling besar dampaknya bagi saya itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Memuliakan, membahagiakan orang lain. Okay. Orang lain punya utang, saya muliakan, saya bahkan, yuk saya bantu supaya lunas. Gitu. Jangan nunggu kita berhasil dulu, dapat sesuatu dulu, mulia dulu, muliakanlah orang lain. Orang lain dulu. Ya. Jadi fokus saya pada waktu saya nggak punya apa-apa. Saya bukan fokus gimana caranya supaya saya dapat uang untuk bukan. Gimana utang saya bukan biar lunas enggak. Gimana cara dia lunas utang. Bahkan saya pernah dapat uang cuma 5 juta langsung saya potong 2,5 juta saya kasih ke tetangga depan rumah karena dia mau diusir. Saya pinjemin lah bahasanya meskipun nggak balik sampai sekarang gitu kan. Istri saya marah-marah. Ini cuma punya uang 5 juta. Dikasih 2 juta. Bagi 2 sama orang gitu kan, nggak dikenal lagi ya kan, tetangga maksudnya ya bukan saudara, bukan siapa gitu. Ya istrinya sampai segitu udah nggak apa-apa. Karena saya plus 6 itu memuliakan dia harus jangan sampai dia diusir gitu. Dan saya sering melakukan itu, ya alhamdulillah dengan izin Allah gitu. Itu ya. Ya 2 jurus utama yang melekat pada saya ilmu magnet rezeki itu. Perisai rezeki ya kita buka dosa kita sama memuliakan dan membahagiakan. Dan kalau ingin konsultasi langsung ke Allah melalui Garputala tadi ya. Iya betul. Luar biasa coach. Gini di luar sana mungkin ada yang baru pertama mengenal magnet rezeki atau sudah mengamalkan tapi gitu-gitu aja. Sudah beli bukunya baca bolak-balik nih bukunya luar biasa nih saya sudah baca semuanya bestseller, gitu ya. Bestseller, mega bestseller malah sudah difilmkan. Iya, Muri juga sudah difilmkan juga kemarin ya keajaiban air mata wanita luar biasa. Dan silakan check out di sebelah kanan kiri bawah ya. Kalau mau beli itu bisa check out di Shopee ya. Nah ini kan ada yang mungkin baru baca atau sudah baca bolak-balik tuh komennya di podcast Sadar dan Panas gitu. Udah baca bolak-balik tapi kok nggak ngerti-ngerti dan sebagainya gitu. Atau saya belum dapat keajaiban. Kira-kira apa yang salah sih coach? Ya. Boleh disampaikan ke audiens kita? Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang salah gitu. Ketika teman-teman mendengar cerita, wah enak udah punya Coach Mario punya mobil, kan enaknya di ujung. Tapi melihat tadi perjalanannya, ketika saya praktek, apakah langsung berhasil? Ketika saya praktek, apakah langsung kaya raya? Tidak. Ya, bahkan naik turun lagi, itulah ujiannya. Ya. Ketika seandainya saya berhenti dan menyerah, mungkin hari ini saya masih ngontrak, hari ini saya masih kekurangan, bahkan hutangnya belum lunas. Kalau saya berhenti. Tapi PR-nya adalah bagaimana ketika teman-teman dapat ilmu dari buku, dari trainer, dari YouTube, magnet rezeki, itu PR-nya itu dipraktekkan. Hasil itu nomor 2. Ya, hasil itu nomor 2 dan saya meyakini hasilnya itu insya Allah pasti dapat keajaiban. Pasti dapat keajaiban. Ya.
jangan berhenti praktek. Iya, jangan hanya dengerin audio, jangan hanya nonton, jangan hanya baca buku, tapi Panas bilang dipraktekkan. Luar biasa. Itunya praktek. Kunci praktek ya. Iya. Oke, dan istiqomah tentunya ya. Iya. Oke, terima kasih Coach sudah Ya, berbagi sama-sama. di sesi yang luar biasa ini. Nggak terasa ini udah 1 jam lebih gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang masih berjuang, memperjuangkan keajaibannya, ingat kata Panas ya, founder, penulis buku Rahasia Mandiri Rezeki, bahwa keajaiban itu ada bagi yang percaya. Temukan keajaiban Anda sendiri untuk membuat istiqomah. Gabunglah komunitas atau cari mentor supaya kita satu frekuensi gitu ya. Boleh juga teman-teman siapapun yang mau bimbingan langsung dengan Coach Mario bisa WA saya gratis. Oke, nanti nomor WA-nya kita masukkan di deskripsi Iya, Coach ya. iya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.